Hai guys, balik lagi di channel aku Dwi Fai Stories. Nah, seperti yang aku janjikan di video aku sebelumnya, part 2 akan aku upload setelah tahun baru. Hari inilah tepatnya. Nah, buat para pendatang baru mungkin agak bingung ya. Jadi ini adalah bagian kedua dari film yang aku review sebelumnya, yang berjudul USS Indianapolis Man of Courage. So, buat kalian yang masih baru, alangkah baiknya nonton part satunya dulu ya, supaya kalian bisa benar-benar memahami kisah yang memiliki peran besar dalam kemerdekaan Indonesia juga. Sebelumnya DS mau mengucapkan terima kasih banyak buat para viewers yang udah mampir di channel aku. Jangan lupa di subscribe ya, supaya aku tambah semangat bikin videonya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak part 2-nya. Check it out! Britannia, Philippine Sea Fleet. No escort. Okay, we're gonna just follow the trans-spanking. Millions of American lives. Oke guys, mari kita bersama-sama melihat perjuangan para awak kapal untuk melawan maut. Di sana mereka terlihat sangat ketakutan dan berjatuhan dari kapal satu persatu, di mana ada ratusan hiu kelaparan yang menunggu di bawah mereka. Dan pada akhirnya kapal itu pun tenggelam, membawa serta seluruh barang dan persediaan di dalamnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat itu tanggal 30 Juli 1945. Kalau di Indonesia waktu itu lagi masa apa ya? Yang tahu tinggalkan jejak di komentar ya. Nah, mari kita lihat para awak kapal yang berjuang melawan hiu. Di sini mereka benar-benar terjepit. Di satu sisi hiu, di sisi lain Jepang dan lautan lepas. Di sisi kapten, dia mulai menolong para awak kapalnya yang terluka. Saat itu tiba-tiba datang helikopter yang kemungkinan sedang berpatroli di sana. Tetapi nihil, si pilot sepertinya tidak melihat orang-orang yang terapung di sana dan pergi karena kehabisan bahan bakar. You copy? You've been out there too long as it is. Bring it back. Oke, mari kita lihat orang-orang yang masih happy-happy aja dalam keadaan seperti ini. Mungkin karena inilah mereka bisa bertahan lama di laut, karena selalu happy. Tetapi tiba-tiba suasana jadi kacau. Kayaknya si hiu mulai lapar. Mereka pun berenang ke segala arah dan pergi ke arah rakit untuk menghindari hiu. Tetapi tidak dengan Theodore, dia berenang ke arah yang berlawanan, dan kebetulan sekali dia bertemu dengan sang kapten. Get off me, goddamn! Di sana kapten pun bertanya tentang kelompok lain yang dia lihat, dan Theodore pun memberitahunya. Kapten pun pergi mencari kelompok lainnya, sementara Theodore bertugas untuk mengalihkan perhatian salah satu temannya yang terluka parah. He's fucking dying! Singkat cerita, mereka sudah 2 hari di laut. Di sini mereka bertahan hidup dengan memakan sisa-sisa persediaan bekal yang mereka temukan di laut itu. Mereka makan 1 kaleng sehari. Kalian bayangin aja guys, sekecil itu harus dibagi-bagi menjadi banyak dan hanya sekali sehari. Malam pun tiba. Di sini mereka bercerita dengan pilu. Si kapten sangat sedih dan tertekan melihat anak buahnya mati satu persatu. Get some rest. Singkat cerita, malam pun berlalu. Di sini kita akan menyadari, dimanapun dan kapanpun kita berada, pasti akan selalu ada orang-orang egois yang mementingkan diri sendiri. He's dead! Man, who are tired of being shark bait. Keesokan harinya, mari kita lihat 2 sahabat yang sedang ngobrol di sini, Bama dan Mike. Di sini Bama mengaku pada Mike bahwa dia menyukai pacarnya si Mike yang bernama Clara. Dari dulu katanya.
Mungkin karena mereka sudah mulai pasrah sehingga saling jujur satu dengan yang lain. Dan pada saat itu tiba-tiba Mike diserang hiu. Kakinya terluka. Dia pun sudah setengah mati ya guys. Dia berpesan pada Bama untuk menjaga Clara, cintanya dia. Lalu Mike pun tewas. Aku ingetin lagi ya, dia ini adalah yang mau ngelamar ceweknya tapi cincinnya jatuh itu loh guys waktu di part 1. Singkat cerita 4 hari pun berlalu. Di sana mereka mulai pasrah. Kalian bisa lihat sendiri, tak ada lagi semangat dan candaan. Sampai salah satu dari mereka melihat pesawat yang mendekat. Tetapi karena jarak yang terlalu tinggi, mereka, orang-orang di pesawat itu, tidak melihat para awak kapal. Mereka hanya melihat tumpahan minyak dari kapal yang tenggelam. Mereka hampir menjatuhkan bom karena mengira itu Jepang. Tetapi beruntung si pilot ngelihat ada orang-orang yang terapung di sana. Kemudian mereka pun melapor dan menjatuhkan obat dan makanan. Kemudian datang pesawat lainnya yang sepertinya si pilot benar-benar tidak tega melihat orang-orang yang terapung di sana. Kemudian si pilot pun mendaratkan pesawatnya di laut. Dan berhasil mendarat dengan selamat. Kemudian 2 orang di pesawat itu menaikkan para awak kapal yang terapung ke atas pesawat. Dan saat gilirannya si kapten, sang kapten menolak dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kapten meminta untuk menyelamatkan anak buahnya terlebih dahulu. Sungguh luar biasa sekali ya guys. Hatinya si Kapten Charles ini benar-benar baik. Kemudian setelah sekian lama menunggu, bantuan penyelamatan pun tiba. Ini sih datang karena desakan si letnan pesawat yang baik hati. Mereka pun diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Mari kita pindah ke daratan. Dan mari kita lihat 2 petinggi militer yang sedang berbincang. Dari percakapan 2 orang tersebut, kita tahu bahwa ada 317 jiwa yang selamat dan 879 jiwa yang tewas. Jadi di sini kita akan belajar bahwa baik tak selamanya dapat hasil yang baik. Karena semuanya bergantung pada keadaan juga. Contohnya kasus sang kapten, Charles McVeigh. Di rumah sakit kesedihan ada di mana-mana, terutama si kapten yang sedih atas kehilangan awaknya dan merasa sangat berat untuk memberitahu keluarga korban tewas. Di sana kita bisa lihat juga orang yang mendapatkan cincin Mike mengembalikannya pada Bama karena Mike De Antonio sudah tewas. I'm not just like some everyday normal kind of. Keesokan harinya berita bahwasanya bom sudah diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki pun disiarkan di mana-mana. Bom berhasil meledak di waktu yang tepat, yang menyebabkan Jepang menyerah pada sekutu. Para awak kapal yang selamat dikembalikan ke rumah mereka masing-masing. Begitupun dengan Kapten Charles. Tetapi Kapten Charles seperti hidup di neraka karena dia selalu diteror oleh makian dan cacian dari keluarga korban yang tewas. Di sisi lain, Bama sedang bahagia karena lamarannya diterima oleh Clara, pacar Mike yang hamil anak Mike. Cinta sejati, guys. You don't gotta love me back. Dan hari yang ditakuti Kapten Charles pun datang. Dia akan dijadikan kambing hitam atas peristiwa tenggelamnya kapal USS Indianapolis karena untuk kepentingan militer. Dan kapten pun disidang pengadilan. Being accused of hazarding your ship by failing to zigzag. Semua awak membela kapten di sana, tetapi tak mendapat kesempatan. Kapten pun menjawab semua pertanyaan dengan jujur. It's a new Japanese weapon. And on that night, Let's get back in until the fog clears. Full speed ahead. tell us about the night you were struck.
We'd been hit. It's a strong ship. She's built like a floating tank. How did you personally abandon ship? Jawaban Kapten Charles membuat semua orang menahan tangis. Dihadirkan juga saksi langsung, yaitu Kapten Hashimoto dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Kapten Hashimoto menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Ternyata mereka juga berat untuk melakukannya, guys. Kemudian sidang pun berakhir. Kapten Charles dinyatakan tidak bersalah. Tetapi keputusannya masih juga tak adil, karena mereka mendakwa kapten bersalah karena membahayakan kapal. Dan sidang juga tidak menyebutkan tentang awak kapal yang gugur, yang seharusnya dibuatkan tugu peringatan atau semacamnya. Intinya pengadilan membuat Kapten Charles menjadi kambing hitamnya, alias jadi sasaran kemarahan publik. Setelah sidang selesai, Kapten Charles dan Kapten Hashimoto berbicara satu sama lain. Mereka sama-sama orang baik yang terpaksa melakukan hal itu karena tugas. Kapten Charles kehilangan kapal dan awaknya, sedangkan Kapten Hashimoto kehilangan kotanya, mungkin juga keluarganya. Setiap tahun, awak kapal yang selamat selalu mengenang teman-temannya yang sudah gugur di lautan. We survivors gather brothers, even though they're gone. Pada akhirnya, setelah sekian lama Kapten Charles bertahan, istri tercintanya Louis yang selalu mendukungnya pun meninggalkannya. Teror pun tak pernah berhenti. Akhirnya, Kapten pun memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Oke guys, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Oh ya, yang mau review cerita boleh ya, kalian tinggal coret di kolom komentar. Dadah!